Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan materi mengenai sistem pemeliharaan instalasi listrik gedung. Penting atau tidak sih pemeliharaan instalasi listrik gedung? Pekerjaan instalasi listrik merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya dan berat dan harus dikerjakan oleh tenaga ahli listrik. Instalasi listrik harus diuji dan diperiksa setiap 5 tahun sekali. Tim pemeliharaan hanya bertanggung jawab atas kebersihan dudukan lampu, mengganti bola lampu, dan saklar. Permasalahan yang sering dihadapi stop kontak dan saklar adalah dudukan panelnya sering longgar terhadap dinding sehingga menyebabkan panel serta kabel-kabelnya bergelantungan. Tujuan pemeliharaan instalasi listrik: 1. Meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. 2. Memperpanjang umur peralatan. 3. Mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan pada peralatan. 4. Meningkatkan safety peralatan. Dan yang kelima, mengurangi waktu padam akibat sering gangguan. Pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik gedung. Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik pada bangunan gedung meliputi pekerjaan-pekerjaan berikut. Pemeliharaan panel listrik terbagi menjadi 12 bagian. 1. Pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik dan penerangan perlu memperhatikan penghematan energi listrik. 2. Pemeliharaan panel distribusi tenaga menengah dan tenaga rendah. 3. Pemeliharaan panel-panel listrik di tiap-tiap lantai gedung. 4. Pemeliharaan genset beserta kelengkapannya. 5. Memeriksa kondisi operasi peralatan listrik dengan menggunakan alat infrared investigasi. 6. Pemeliharaan trafo 20 kaki. 7. Pengukuran tahanan pertanahan. 8. Pembersihan elektroda pentanahan. 8. Pembersihan dan pengencangan kontak poin pada fase circuit breaker atau LBS. 10. Pengukuran dan pembersihan tahanan kontak LBS dan earthing switch. 11. Pengujian interlocking antara trafo dengan panel TM secara elektris dan mekanis. 12. Pengecekan dengan kamera infrared. Selanjutnya, ada sistem pemeliharaan instalasi listrik gedung. Di sini saya akan menjelaskan sistem power supply. Sistem power supply dibagi menjadi dua, ada transformator dan UPS. Yang pertama UPS. Dalam pemeriksaannya ada satu kondisi kabel, 2 fuse, 3 rela, 4 kondisi baterai backup, 5 terminal baterai, 6 kalibrasi alat penunjuk di panel UPS, 7 fungsi sistem kontrol. Perawatannya pengecekan baut, 2 pembersihan terminal. Perbaikannya dengan melakukan penggantian peralatan dan spare part jika terjadi kerusakan. Yang kedua, transformator. Pemeriksaannya 1 relay pengamanan, 2 bushing, 3 terminal, 4 dudukan transformator, 5 kondisi fisik transformator, 6 temperatur transformator, 7 peralatan pengamanan dan pengukuran, 8 temperatur dan kondisi udara ruangan, 9 koneksi kabel pada terminal bushing dan sistem pertahanan. Perawatannya 1 pembersihan bagian luar trafo, 2 penyesuaian temperatur dan kondisi udara ruangan trafo. Perbaikannya dilakukan dengan penggantian peralatan dan spare part jika terjadi kerusakan. Lalu, ada sistem distribusi. Sistem distribusi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada panel distribusi tegangan menengah. Untuk pemeriksaan panel distribusi tegangan menengah meliputi seluruh pemeriksaan panel distribusi tegangan menengah, seperti
HRC fuse, interlocking system, dan seluruh peralatan bantuannya. Untuk perawatannya, yang pertama ada pengujian tahanan pentanahan. Yang kedua ada pembersihan elektroda pentanahan. Yang ketiga ada pengukuran dan pembersihan kontak LBS. Yang keempat ada pengujian interlocking secara mekanik dan elektrikal pada panel tegangan menengah. Untuk perbaikan dari panel distribusi tegangan menengah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada rumah panel, yang kedua komponen peralatan proteksi, yang ketiga alat pengukuran, dan yang terakhir pilot lamp dan fuse. Untuk perbaikan dari rumah panel dan komponen peralatan proteksi hampir sama, yaitu pergantian peralatan dan spare part bila terjadi kerusakan. Untuk pemeriksaan meliputi pemeriksaan rumah panel, kondisi fisik kabel, yang terakhir pemeriksaan terminal kabel, mur, dan baut. Untuk pemeriksaan dari komponen peralatan proteksi meliputi pemeriksaan komponen peralatan proyek. Alat pengukur. Pemeriksaannya yaitu pencatatan penunjukan semua alat ukur setiap jam. Kedua, pencatatan dan pembukuan kurva beban listrik dari output trafo. Kemudian perawatannya, pertama, pengencangan terminal kabel ke meteran. Kedua, kalibrasi semua alat pengukuran pada panel. Kemudian perbaikannya, penggantian peralatan dan spare part bila terjadi kerusakan. Selanjutnya, pilot lamp dan fuse atau sekring. Pemeriksaannya yaitu pertama, pemeriksaan fungsi pilot lamp tiap fase. Kedua, pemeriksaan terminasi pilot lamp pada panel. Kemudian perbaikannya, penggantian peralatan dan spare part bila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kabel feeder tegangan menengah. Pemeriksaannya yaitu pertama, pemeriksaan kabel-kabel feeder, rak kabel, sambungan, terminal, dan peralatan bantunya. Kedua, pemeriksaan koneksi fisik kabel feeder. Kemudian perawatannya yaitu pertama, pembersihan pada kabel feeder, rak kabel, sambungan, terminal. Kedua, perapihan kabel feeder. Ketiga, pengukuran tahapan isolasi dengan measure. Selanjutnya, terakhir, perbaikannya penggantian peralatan dan spare part yang terjadi kerusakan. Kabel feeder tegangan rendah meliputi 3 bagian, yaitu pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Pemeriksaan meliputi kabel-kabel, rak kabel, sambungan, terminal, dan peralatan bantuannya. Perawatan, pembersihan pada kabel, feeder, rak kabel, sambungan, terminasi. Yang kedua, perapihan kabel feeder. Yang ketiga, pengukuran tahanan isolasi dengan meter. Lalu ada perbaikan, penggantian peralatan, dan spare part bila terjadi kerusakan. Lalu yang kedua ada busduk. Pemeriksaan busduk dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik busduk. Lalu ada perawatan, pembersihan pada kabel feeder, rak kabel, sambungan, dan terminasi. Lalu yang kedua ada perapihan kabel feeder, dan yang ketiga pengukuran tahanan isolasi dengan meter. Perbaikan busduk menggunakan peralatan dan spare part bila terjadi kerusakan terhadap busduk. Yang terakhir ada busbar. Pemeriksaan pada busbar, pemeriksaan panel-panel busbar. Yang kedua ada pemeriksaan terminal kabel dan sirkuit busbar. Lalu ada perawatan busbar, pembersihan panel-panel busbar dari air, kelembaban, debu, dan kotoran. Dan yang kedua ada pengencangan terminal kabel dan sirkuit breaker. Lalu yang terakhir ada perbaikan pada busbar, penggantian peralatan dan spare part bila terjadi kerusakan terhadap busbar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.